itu gapura batas. Ini masih kapsul Jenderal. Gapuranya salah. Stop. Oh, siap. Buat teman kami TNI Polri dibantu juga alat berat sementara bisa nyebrang. Orang Siap. Dari Gapura ke Kota Pandan, Tapeng 2 jam. 2 jam menggunakan roda 2. Sekarang sudah bisa. Kemarin belum terbuka. hati-hati ya. Jadi masyarakat yang Tapeng, Kota Pandan, Lumut sudah bisa ke sini, tapi masih roda 2. Orang-orang aja ya. Ya. Mengamankan anak-anak di sana. Karena mah di sana. Kamu di itu sekarang Nah, apa desa yang terpisah dari sini, Bapak? satu desa. Iya. Desa itu tinggal di desa itu. Ada masyarakat yang efektif. Dengan TNI, dengan Pemda setempat bekerja menjaga ini untuk ibu-ibu apa kita jaga supaya ya. Lihat ya bang, duduk sabut sama lagi. Tuh. Ini sampai keluar. Bisa kan? Masih jam 3 lewat ini kan? Oke saya bang. Iya udah. Oke bang ya. Oke siap bang. Aja nih. Nambah aja nih kan. Sama. Beli. Sini bang, surutnya. Bisa jadi mana? Ya, betul. Bawa. Siap. Oh iya. Orang ngadu beras yang dari Kapulo saya telepon jual kita mungkin kembali kembali kembali
Iya benar. Kalau bagi air benar. Kan munculnya ini kan karena nggak mampu untuk material, material ya. Kayu besar. Nggak balon. Terus poin kiri juga. Robi, jenderalnya nggak ada apa-apanya ngomongin tuh. Bapak, yang berat jadi PR Bupati material ini Bapak. Ya, makanya kita bahas itu. Pak Dandim yang ya. Ya Pak. Ya, dulu aja. Bapak di mana? Pak Bupati. Ya boleh ada iklan. Danjan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang sama kita hormati, kita muliakan Bapak Menko PMK sudah alhamdulillah berhadir. Yang terhormat Kepala BNPB dan tim dari Jakarta, yang kami hormati, kami yang sudah berhari-hari di sini Pak Dansat Primob dan dari Pak Derajat di Kodam 1 Bukit Barisan, ini Pak Agus sama Mora ini Pak sudah berhari-hari juga di sini. Ini Bapak sudah duluan. Kemudian saya juga dengan lengkap Pak dengan Pak Wakil Bupati. Forkopimda kami terus berkomunikasi dengan Pak Kapolres, Tapsel, Pak Dandim sedang ada ibadah Pak Umroh, Pak Kasdim ada, Pak Wakapolres juga hadir, dari Danyon C Brimob udah berumah di sini, Pak Jenderal, Pak Menko dan tim, demikian juga dari saya dengan Pak Sekda juga tim kami Pak, ada anggota DPR di Tapsel juga. Sekali lagi kita semua lah ya yang hadir. Saya kira kendati pun dalam situasi kami sangat amat berduka dalam, tapi masih selayaknya kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas kemudian kita masih diberi kesempatan dan izinnya bertemu di siang hari ini dalam situasi darurat. Yang seiman dengan saya, selawat beriring salam Khalifah junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sayyidina Muhammad wa alaihi sayyidina Muhammad. Pak Kepala Badan, Pak Jenderal mungkin melaporkan sekilas Pak bahwa sebetulnya hari Senin Pak di sini sebetulnya sudah ada terjadi, tapi di kecamatan lain sebetulnya ada jalan nasional yang menghubungkan Tapanuli Selatan dengan Mandailing Natal, longsor anjlok amblas itu jalan. Lalu pada hari itu juga kami ada rapat paripurna di DPR. Sebelumnya memang sudah ada warning dari BMKG, kami sudah sampaikan teruskan juga ke seluruh perangkat kami ke tingkat terdepan, Kades. Lalu diingatkan teman-teman Dewan waktu kami paripurna di DPR di Tapsel hari Senin. Semua camat juga hadir, kita dorong lagi. Tapi saya kira banyak aksi yang sudah dilakukan oleh para kades kita juga. Tetapi saya kira takdirnya ya sudah begini. Saya kira banyak apa yang kami kunjungi di titik lokasi, banyak hal yang dilakukan itu meminimalisir juga sebetulnya para korban. Nah, kami ada 15 kecamatan, izin Pak Menko, Pak Jenderal, Kepala Badan.
itu dari 15 kecamatan Pak, itu ada 13 kecamatan yang terdampak bencana ini, sehingga memang kami sangat amat kesulitan untuk merespon cepat karena keterbatasan kami yang ada. Alat berat kami sangat terbatas, meskipun semua korporasi mitra-mitra sudah kami kemudian minta tolong dan mereka juga kemudian membantu kita. Nah, korban yang sudah terdata oleh kita dapat kami laporkan 46 jiwa Pak meninggal Pak. Di lokasi di mana tempat kita berada ini Pak Menko, Pak Kepala Badan, itu hampir 100 Pak korban di sini, yang meninggal 33 ya. Ada temuan teman-teman dari Brimopoldas 35 karena ada lagi kemarin temuan di sini Pak. Jadi dengan 35 itu di desa kita berada sekarang Garoga ini berarti ada tambahan 3, berarti berkurang yang sudah ditemukan tambah 3 jadi korban 35, yang masih hilang berarti masih 27 Pak, dari laporan keluarga yang keluarganya yang terkena bencana melaporkan ke kita keluarganya belum ditemukan. Secara total yang belum ditemukan itu ada masih 44 orang izin. Di luar yang di sini sebetulnya itu tidak, ya mohon maaf ini kalau vulgar bahasanya bukan hilang, tertimpa longsor, tapi kami belum mampu untuk mengevakuasi. Itu ada 44, kalau dikurangi di sini ada berapa? 2 enggak, yang masih yang hilang di sini 27, berarti masih ada lagi 17 Pak sebetulnya yang lokasinya itu kita ketahui longsoran. Kita tahu ada di situ dari informasi masyarakat dan kepala desa kami, tetapi belum mampu untuk kami lakukan evakuasi karena memang medannya berat. Itu terutama di daerah tetangga ini, kecamatannya bukan kecamatan Batang Toru lagi, tapi Sangkunur Pak nama kecamatannya. Ada satu titik lokasi di satu desa dusun Kampung Durian, 22 korban di situ Pak, baru terselamatkan 11. Jadi masih ada berarti 11 lagi yang di dalam longsoran. Di dusun masih di desa yang sama Batu Godang, itu dari 4 baru kemarin kita bisa temukan 2 karena di sana itu medannya sangat berat. Alat berat itu harus yang skala kecil Pak, baru kami temukan ada, dan dari baru menemukan 2 orang. Di beberapa kecamatan lain mungkin masih banyak yang belum terdata oleh kami. Saya sih berharapnya udah itu, tapi karena masih ada daerah-daerah yang jaringan komunikasi terganggu, listrik terganggu, sehingga laporannya mungkin belum terlalu akurat. Pengungsi sudah belasan ribu di 13 kecamatan, dan tapi alhamdulillah meskipun kami untuk di Garoga ini Pak Menteri, Pak Menko ini 2 hari terisolasi total Pak. Kami dari ibu kota Sipirok nggak bisa menjangkau di sini. Tapi luar biasa masyarakat kami ada di sini Pak. Kearifan lokal, adat istiadat kami dari Hanatolu namanya. Yang paling tinggi itu Mora Pak, yang Brigjen Purnawirawan Mora ini. Mora itu orang yang dihormati begitu. Tapi intinya ada 3 tungku sajarangan kalau di Minang. Lalu ada falsafah kami di orang Tapsel ini Pak, saya kira di Batak secara keseluruhan bersama di dalam Siriawan itu dalam kegembiraan Pak. Tapi kami akan lebih guyup di Siluluton di dalam keadaan bencana dan kesedihan dan seterusnya. Jadi itu yang kemudian kalau kita lihat ini Garoga, desa tetangganya habis juga tadi sebelum sampai di sini. Lalu masyarakat di Garoga yang masih ada itu dan Huta Godang itu nanti mungkin kalau berkenan masih bisa boleh arah pulang, kita mampir melihat pos pengungsian. Itu adalah penduduk sini dan Huta Godang yang pada hari-hari kejadian itu masyarakat kita di Batu Hula namanya Pak langsung berinisiatif membuka dapur umum, menampung saudara di sini dengan ya urunan semampunya orang-orang kami desa di situ. Jadi luar biasa Pak nilai-nilai itu yang terus saya kira tapi mungkin nilai keindonesiaan lah itu ya, tapi sangat kuat kami di sini sehingga kami
merasa terbantu meskipun belum terjangkau. Nah, karena luasnya cakupan area terdampak bencana ini Pak, kami masih sangat butuh dukungan untuk kemudian menangani ini, dan tentu nanti mungkin pada waktunya di rehabilitasi, rekonstruksi dan seterusnya. Tapi yang pasti kebutuhan kita sekarang dengan belasan ribu pengungsi ini di tenda-tenda yang masih amat darurat, karena minimnya tenda kami yang lebih katakan standar belum kami miliki. BPBD kami hanya punya tenda kecil yang itu pun sangat terbatas. Berikutnya saya kira logistik makanan dan seterusnya. Dan saya kira karena ini adalah hari ke-5 atau ke-6 ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari ke-5, hari ke-6. Ini saya kira tapi dari Kemenkes juga sudah datang izin Pak Menko, tapi kemudian membangun sistem untuk pelayanan kesehatan. Mungkin berikutnya memang sangat dibutuhkan ya, karena lama mereka di pengungsian mungkin juga akan sensitif untuk terjangkit penyakit. Saya kira mungkin secara umum itu yang dapat kami sampaikan. Dari Tapanuli Selatan ke tetangga di arah ke Sumatera Barat, Mandailing Natal juga terputus. Tetapi masih ada jalur tadi sekiranya, dan kami berharap betul ada bantuan alat berat itu. Kalau itu mendaratnya di Belawan masih bisa untuk ke Tapsel melalui satu jalur lagi, jalan nasional dari Asahan, Labuan Batu, Sidempuan, baru masuk kemudian ke Tapanuli Selatan. Saya kira mungkin secara singkat barangkali itu yang dapat kami laporkan. Mohon kami dibimbing, tapi setidaknya hadir saja Bapak Menko, Pak Kepala BPB pun sudah motivasi Pak sama kami untuk menghadapi situasi yang luar biasa ini. Dan mohon kami dibimbing, diberi petunjuk, dan tadi di ujungnya mohon bantuan untuk kami percepat menangani apa yang situasi yang kami hadapi. Kami sangat terbantu Pak dengan teman-teman dari TNI Polri. Kami guyup betul untuk bahu-membahu menghadapi situasi ini, dan itu sekali lagi terima kasih. Kami tentu pemerintah daerah tidak akan mampu Pak, terus terang, tapi kehadiran kawan-kawan baik TNI Polri ini luar biasa. Kami terus guyup untuk mengatasi situasi yang tidak mudah ini. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi silakan. Kalau ada tambahan mungkin dari daerah. Gimana, ada lagi? Cukup Pak. Izin dan cukup Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menko, yang saya hormati Bapak Bupati Tapanuli Selatan, Pak Maijen Budi, Komandan Brimob, dan Men Arhanud, Pak Yana Mora, Pak Usman Santo. Nih Pak Bupati, teman-teman saya satu angkatan ini. Siapa? Jangan digangguin terus, kasihan. Dan Bapak Ibu sekalian, saya sengaja menyelipkan itu supaya kita nggak stres begitu ya. Siapa? Walaupun tadi sepanjang perjalanan ya sempat juga kita meneteskan air mata akan melihat seperti itu penderitaan masyarakat gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sejak tanggal 25 terjadinya bencana, sebetulnya 26 itu kami sudah masuk di sini. Kan Pak Agus dengan Pak Yana Mora juga sejak itu langsung diperintahkan. Yang memegang Sumatera Utara itu saya, kebetulan Pak Bupati, karena kan Sumatera Utara ini yang awal gitu, yang awal terjadinya hujan terus 48 jam berturut-turut, bahkan pada saat tanggal 27 itu masih rintik-rintik hujan ya. Sehingga saya langsung masuk ke sini, baru setelah masuk Sumatera Utara baru kemudian Sumatera Barat dan Aceh nyusul itu banjir besar. Nah pada saat awal juga yang masuk sementara itu kita masuk langsung ke Tapanuli. Jadi saya buka posko di Tapanuli Utara. Hari pertama itu sudah ingin masuk ke Sibolga dan Tapanuli Selatan. Jadi sempat saya membantu masyarakat pejalan kaki yang di rute
Adian Koting di situ. Itu juga sangat berat, Pak Bupati. Sampai wali kota Sibolga juga di situ tertahan, sudah diberitakan hilang. Alhamdulillah 2 hari yang lalu sampai ke, sudah jalan 3 hari ya. Nah kemudian dalam bayangan kami itu, khususnya saya, ini yang terberat itu Sibolga dan Tapanuli Tengah. Karena saya beberapa kali jadi masuk ke situ. Sampai tadi pun sebelum ke sini kami ke Tapanuli Tengah ingin membawa Pak Menko ke Sibolga, ini tidak bisa tembus. Karena rute dari Tapanuli Tengah ke Sibolga itu masyarakat sedang antri ngambil beras di Bulog gitu ya. Sehingga ya udahlah, kita daripada mengganggu masyarakat, balik lagi ke kantor Bupati Tapanuli Tengah. Bupati Tapanuli Tengah juga kami yang bawa masuk ke kantor Bupati itu, setelah 3 hari nggak bisa masuk juga. Akhirnya begitu kami datang, kami langsung bawa masuk ke kantornya ya Pak Masinton itu, dan beliau sekarang langsung bekerja itu. Tadi begitu kita masuk sedang mensuplai logistik ke titik-titik darurat yang masih belum bisa tembus. Jadi memang praktis, ada 7 kabupaten kota di 8 lah saya catat ya di Sumatera Utara. Memang sekarang yang masih harus penanganan khusus ya Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Selatan akhirnya sekarang ini. Kalau melihat kondisinya seperti ini, Tapanuli Utara relatif tidak terlalu, kecuali yang Adian Koting itu ada pengungsi 600 kakak juga sudah kami bantu ya. Kemudian seperti Langkat kemarin diberitakan juga kami sudah komunikasi dengan bupatinya, Humbang Hasundutan, Mandailing Natal, relatif semuanya lebih terkendali meskipun semuanya terjadi bencana juga, tapi kalau perbandingan tingkat keparahannya seperti itu. Nah Tapsel ini saya surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Saya mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini, bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, di Tapanuli ya, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing Natal, itu sama semua bagi kami. Tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Saya membuka posko di Bandara Silangit, posko pendampingan nasional kepada pemerintah daerah. Tentu saja tetap saja ini yang menjadi komandan adalah para kepala daerah, tapi kami akan mendampingi secara langsung dan terus menerus. Nah langkah ini adalah penanganan darurat. Tadi Pak Menko juga tanya sama saya, berapa lama tanggap daruratnya? Saya bilang 2 minggu nggak cukup Pak, karena beliau kan melihat dengan skala tingkat beratnya. Tapi saya jawab ya itu tergantung pemerintah daerah, bisa diperpanjang. Makanya tadi di perjalanan juga saya sudah sampaikan ke Pak Bupati. Pak Bupati ini juga sudah komunikasi di hari pertama terjadinya banjir, sudah WA saya, udah WA-WA dengan saya itu Pak Bupati. Di Lumajang Bapak? Di Lumajang waktu itu, masih di Lumajang saya, masih menangani erupsi Gunung Semeru. Langsung masih di situ, sorenya berangkat, paginya langsung ke sini. Jadi kami tetap turunkan kekuatan penuh. Kami buka posko di Bandara Silangit. Ya, di sana ada helikopter tuh punya saya sekarang ada 6. Ada pesawat fixed wing, ya, fixed wing itu ada 1. Itu kalau fixed wing mungkin nggak bisa mendarat di Tapanuli Selatan, tapi itu helikopter baik yang punya BNPB maupun yang BP dari TNI Angkatan Darat itu ada. Nanti silahkan digunakan. Kalau 1-2 hari ini masih kurang, ya nanti terus ditambah terus gitu ya, supaya semakin lama semakin baik ini proses pelayanan pengungsi. Ini kan masih tanggap darurat, walaupun udah hari ke-6 statusnya masih awal banget. Mereka masih tinggal di tenda, masih tinggal di perumahan-perumahan, di aula ya. Ini nggak mungkin mereka akan tinggal seterusnya.
itu maksimal kemampuan orang itu 2 minggu. Setelah itu penyakit datang, mental juga terkena itu, hatinya juga pasti dapat tambahan-tambahan masalah berikutnya. Jadi tolong juga ini betul-betul Pak Agus, Pak Yanamora, bantu dan Brimob, ya, TNI, Polri menyusun betul-betul pelayanan masyarakat ini. Jangan sampai masyarakat ini dianggap kalau sudah di tenda dikasih makan, minum, ada MCK aja sudah selesai. Tidak, itu bertahan paling lama tuh, itu yang saya katakan. Ya, manusia Indonesia kalau lama-lama di tenda seperti itu ya pasti tidak akan tahan. Makanya harus langkah berikut. Makanya saya katakan ini masih awal sekali tanggap daruratnya ini. Kasih cuaca di Sumbar, Sumut, Aceh. Sudah 3 hari Pak. Kita 3 hari cerah. Dan memang sejak sudah mulai rintik-rintik itu kita baru melaksanakan OMC. Kenapa OMC itu tidak dilaksanakan awal? Karena BMKG mengatakan siklon Senyar itu tidak bisa di OMC, Pak. Jadi pada saat badai itu kalau OMC pun sia-sia itu, karena itu fenomena alam yang cukup langka. Ya kita memohon pada Yang Maha Kuasa kenapa kok terjadi pada kita ya, kita mungkin perlu introspeksi aja. Itu sangat langka itu kata menurut ilmuwan itu. Nah sekarang sudah menjauh ini sinyal siklon Senyarnya udah menjauh. Terakhir tadi Pak Thailand. Ya ke Thailand dan ke Laut Cina Selatan katanya informasi. Ya mudah-mudahan tidak balik lagi ke sini lah. Ya. Amin. Nah tapi ini ancaman hujan juga karena memang di penghujung tahun ya masih ada walaupun bukan siklon. Makanya kita akan laksanakan OMC ini sampai betul-betul kondisi pulih. Tapi tentu saja Pak Bupati tidak bisa selamanya dan kita tidak bisa melawan alam begitu. Jadi tolong juga ini langkah-langkahnya harus lebih cepat ya. Yang pertama tadi itu pengungsian, saya mohon ya jangan lama di tenda. Sudah mulai walaupun ini masih kayak gini di lapangan, tapi Pak Bupati dengan tim sudah mulai mencari lanjutannya dari masyarakat yang terdampak. Tadi dikatakan ada belasan ribu minta tenda. Ya ini tolong Pak Budi catat ini tenda pengungsi, tenda keluarga segera didorong. Pak Agus, Pak Yanamora butuhnya berapa? Didorong ya. Kalau di sini mungkin bisa lewat udara dan bisa lewat darat. Gitu. Walaupun dari Pak Danmen bilang logistik permakanan ini banyak, ya nggak apa-apa terus didorong. Biasanya kami itu main panjang tuh Pak Bupati. Kalau sekarang sehari sampai seminggu, 2 minggu itu banyak. Yang bantu tuh dari mana-mana. Cuma nanti Desember akhir. Pak Bupati sendiri dengan BNPB itu biasanya. Dengan TNI Polri. Yang membantu-bantu sudah mengalihkan bantuannya ke bidang lain. Ini jadi kita harus main panjang. Masyarakat itu betul-betul dilayani, ya, jangan sampai lapar tapi juga tidak berlebihan, tidak membuat buffer stok begitu, supaya ini kita bisa main panjang. Tapi tempatnya ini seminggu 2 minggu ini tolong tenda-tenda, tenda keluarga, tenda pengungsi diperbanyak Pak Budi. Nanti sesuai pemerintahan ya. Kemudian pembersihan ini tentu saja utama. Ini tidak seperti bencana di tempat lain. Saya kemarin di Banjarnegara, di Majenang, walaupun jumlah korbannya 28 dan 23, tapi kan satu lokasi gitu. Pembersihannya mudah, ini kan luar biasa. Nah makanya alat berat Pak Bupati, Pak Budi dibantu ini. Kita dapat bantuan dari Kadin Pak Menko, mungkin sebagian nanti lebih berat di sini daripada di Tapanuli Tengah dan Sibolga, karena di sana kan sebetulnya karena aksesnya tertutup, jadi bukan karena bencananya, tapi bencana sosialnya yang banyak di sana. Listriknya belum nyala, airnya belum nyala, kemudian sinyal juga belum normal, nah, sehingga itu jalur-jalur transportasinya belum tembus, masyarakatnya resah. Tapi kalau di sini kan relatif untuk sosialnya sudah normal, tapi bencananya ini yang harus kita pikirkan. Tolong ini alat berat nanti dibantu dan Pak Bupati nggak usah khawatir, nggak usah ragu. Kalau misalnya ada swasta yang punya, kerahkan aja. Ya, Pak Bupati yakin nggak punya, BTT-nya udah habis, nggak apa-apa nanti dirembes, nanti lapor Pak Menko, apalagi mantan anggota DPR kan biasanya lebih mudah itu kalau menghadap. Nanti kita ganti semua biaya untuk semuanya untuk pembersihan ini. Jadi jangan takut. Tapi ini memang korporasi udah habis turun semua Jenderal. Sudah habis.
Ya makanya nanti dari Kadin juga turun. Saya juga sudah minta terus ke PU ya. Kan ini sekarang sedang membuka jalan yang di apa? Adi Koting. Itu banyak alat berat itu. Nah nanti kalau misalnya di situ nggak ini, tolong dipindah ke sini aja sebagian untuk pembersihan. Ya. Kemudian ada ide juga tadi dari Pak Budi, senso. Nah, minta berapa senso? 100 kali dikirim ke sini Pak Budi. Banyak banget. Enggak, bukan jangan lihat sini aja Pak, 13 kecamatan gitu. 13 kecamatan. Oh iya. Senso dikirim nanti biar yang ngerjakan ini Pak Dandim Dandim dan Sat ini ya Arhanud, Brimob itu dipotongin sedikit-sedikit. Pakai senso Pak Budi. Ada berapa kecamatan Pak ini? Yang terdampak bencana itu ada 13 kecamatan Pak. Banyak itu. Apa-apa 100 dikirim. Ya. Ya mungkin bertahap ya Pak, Ya, Pak. Bupati. Ya, Pak. Siap. Dan kita pengadaan juga dulu. Kalau memang ada di Tapanuli ya beli di situ. Kalau nggak ada ya di Medan atau di mana gitu. Didorong segera supaya bisa mulai bekerja lah. Ya, mulai bekerja. Di satgas-satgas ini bekerja gitu. Kemudian yang berikutnya adalah water treatment. Nah, kami kebetulan juga punya water treatment ini. Kan sudah dikirim lewat kapal ya besok itu ya. Untuk Sibolga ya. Satu untuk Sibolga, satu untuk Tapanuli Tengah. Ya satu lagi buat sini kali. Coba Cari satu lagi. Kan ada kita punya 10. 3 dikirim ke sini. 3 dikirim. Water treatment paling nggak untuk satgas inilah, tentara sama polisi ini Brimob. Ya. Itu kalau air sungai pakai treatment itu dicoba dulu pakai tentara TNI sama Polri. Kalau dia nggak sakit berarti udah bagus sehat. Pak Dansat yang coba. Nah, coba dulu. Kelihatannya sih pasti nggak apa-apa itu. Kemudian kayaknya untuk mobilitas perlu sepeda motor trail. Nanti dikasih 55 ini. Satgas. Biar dari satu titik ke titik lain bisa bermanuver. Tapi intinya dengan diberikannya Starlink, diberikannya water treatment, sepeda motor ya. Jangan terus lemes-lemes. Harus semangat. Kita senior aja sudah mau pensiun aja masih semangat. Siap. Semangat. Masa generasi muda masih lemes-lemes. Matang benar. Kalau lemes-lemes melatihnya untuk mekar jadi bintang susah. Siap. Tapi kalau rajin nggak lama tas bintang 1, Siap. tas bintang 2. Pak. Itu. Pak. Itu ya. Yang berikutnya Pak Bupati dibantu di Dewan TNI Polri sekali lagi banyak ya. Irawan kan milihnya jadi bupati pas ada bencana gitu, jadi ya kerjaannya banyak. Kenapa salah sendiri kan? Kalau waktu itu masih anggota DPR kan enak dan enak sekali gitu. Nah, ini maunya masyarakat sih. Iya. Karena sekarang sudah memang jadi kepala daerah pas kena bencana besar ya udahlah dianggap amal jariah. Tolong ke masyarakat itu harus terus bertahap bermain boleh. Yang penting tempatnya aman. Nah itu sebaiknya Huntara dan Huntap jadi satu. Jadi nggak usah berpikir ya kalau kita lihat rumahnya besar-besar ini ya nggak bisa lah pemerintah bangun kayak gitu. Tapi paling tidak daripada mereka tinggal di tempat tenda itu kan dari posisi hidup nyaman jadi gejeglok langsung ke bawah gitu. Nah kita angkat lagi sedikit menjadi aman. Nah itu kalau di tempat lain Pak Bupati itu 8 kali 10 meter tanah per kakak. 8 kali 10 artinya ke depan itu 10 meter, lebarnya 8. Nah Huntara itu nanti 4 kali 8. Huntara itu 4 kali 8. Nah kalau Huntara 4 kali 8 nanti saya lihatkan itu udah nyaman. Sudah tidur, sudah bisa masak, jauh dari angin, jauh dari dingin. Udah bisa lah mereka hidup dari dasar tadi di tenda bisa naik sedikit, hidupnya nyaman. Nah nanti setelah dari Huntara itu segera diajukan Huntap, termasuk ini jembatan yang putus, jalan yang rusak, infrastruktur semuanya itu dimasukkan Huntap, termasuk rumah-rumah yang hilang-hilang tadi. Nah Huntapnya itu ada di depan dari Huntara itu. Yang kasih tahu masyarakat kalau memang mendapatkan aset seperti sebelum terjadi bencana ya nggak mungkin. Tapi
Tapi paling tidak mereka tidak langsung jatuh miskin dan meninggal gitu, gara-gara memang nggak ada punya apa-apa. Termasuk itu bukan hanya makan minum ya, Pak Bupati kalau misalnya butuh pakaian dewasa, anak, remaja, pakaian dalam, sarung, kemudian sajadah dan lain sebagainya, itu sampai BNPB kan nggak bisa minta sama masyarakat yang bantu itu. Biasanya mereka bantu supermi, bantu beras kan gitu. Tapi sebetulnya masyarakat itu kan butuh yang kecil-kecil, PPO, minyak, kemudian tolak angin. Ini yang berdua kalau nggak minum tolak angin, masuk angin terus. Itu harus terus diminum. Itu ya Pak Bupati ya. Siap. Nah, tolong itu semuanya itu dari A sampai Z kita pikirkan, dan saya akan ada di sini terus. Paling juga saya geser sebentar ke Aceh, nanti balik lagi mana yang terberat itu di situ saya ada di situ. Nah, selalu berkoordinasi. Siap. Pak Bupati nggak usah takut-takut. Siap. WA, telepon, datangi kita. Kalau di masyarakat apa yang ditakutkan, ya supaya ini semakin lama semakin baik. Siap. Dengan alhamdulillah. Siap. Oke, terima kasih Pak Kaban, Pak Bupati dan Bapak-bapak yang luar biasa bekerja keras membantu masyarakat. Jadi satu ya tadi masih banyak PR untuk tanggap darurat ya Pak ya. Mulai dari bagaimana pembersihan, pengungsian, masih tambah tenda, logistik, water treatment, BBM dan lain-lain lah ya. Tadi Pak Kepala BNPB sudah nyampaikan, ini proses bantuan kan terus mengalir gitu. Tapi saya ingin nambahkan juga bahwa ya Pak Bupati perlu juga punya perhatian untuk Pak. Ya kalau kita lihat tadi tata wilayah Pak. Jadi misalnya kita kalau mau buang pembersihan tanah di depan warga itu akan dibuang di mana. Sekali lagi itu kan juga kaitannya dengan rancang tata wilayah nanti ke depan. Jadi ada sungai baru, jadi itu sungai baru itu akan diapakan. Itu juga kaitannya dengan tata wilayah. Ini saran saya melibatkan ahli Pak. Nanti kami bantu juga, barangkali dari Balai BU bisa membantu juga untuk merancang tata wilayah secara umum, sekaligus agar punya lokasi yang jelas, tanah yang menggunung di rumah-rumah warga, di depan rumah warga itu akan dikemanakan. Itu kan harus dipikirkan, jangan sampai nanti menimbulkan masalah baru lagi. Kemudian kayu besar-besar itu juga akan dikemanakan, akan dimanfaatkan untuk apa dan seterusnya. Nah ini termasuk tadi Pak Kepala BNPB sampaikan, di saat yang sama kan kita harus segera membangun Guntara dan Guntap. Jadi saya menegaskan di pengalaman bagusnya ya satu lokasi sementara ini dalam jangka pendek dibangunkan Guntara, tetapi di depannya nanti dibangunkan Guntap. Tadi yang kita bicarakan di dalam mobil mengenai itu. Cuma ya saya lihat ini kan rumah-rumah ini banyak yang bagus-bagus Pak. Terus kemudian yang kalau kita lihat tadi mobil yang tertumpuk oleh sampah, oleh pohon-pohon besar yang di depan rumah itu kan juga mobil-mobil bagus gitu. Artinya status ekonomi masyarakat di sini kan bagus. Nah ini perlu penjelasan luar biasa ini, jangan sampai kemudian persepsinya mengembalikan rumahnya seperti semula gitu. Karena konsep Guntara Guntap ya selama ini anggarannya terbatas ya Pak ya. Itu anggarannya sangat terbatas Pak. Nah itu perlu ada sosialisasi ke depan, dan prinsipnya kita tidak ingin Pak, kita tidak ingin masyarakat itu punya keinginan yang berbeda dan kita tidak dengarkan. Jadi penting sekali seperti BNPB membuat Huntara Huntap di mana, di Flores Timur misalnya terakhir. Aduh itu kan panjang Pak dialog sosialnya juga Pak. Dan ini
Dan nanti kami mohon Pak Bupati membantu pemerintah untuk sosialisasi, karena bantuan dari pemerintah untuk Huntara dan Huntap mungkin juga di luar, mungkin masyarakat belum membayangkan bahwa kok cuma segitu gitu kan, cuma segitu. Dari itu mohon juga untuk disosialisasikan sejak awal. Nah, yang terakhir tentu saja Kepala BNPB yang tadi ya, alat berat lah untuk sensor lah, alat berat untuk bersihkan pohon-pohon besar, terus gelondongan kayu besar, terus mengangkut sampah-sampah dan lain-lain, itu memang perlu sangat-sangat mendesak, dan ini perlu dukungan dari semua pihak. Terima kasih Pak, Bapak-bapak dari TNI dan Polri, dari relawan yang sudah luar biasa kerja keras, dan bapak-bapak di Pemda yang sudah luar biasa kerja keras ini. Kami full memonitor terus, mengawal untuk bersama-sama Bapak Ibu sekalian, dan juga rekan-rekan media mohon diberi optimisme ke masyarakat, ya, diberi informasi yang balance. Memang ini situasinya nggak mudah, sekali lagi siklon tropical ya Nusenyar ini memang berat gitu ya, memang berat, ditambah dengan kondisi lahan yang berat, dan climate change juga memperparah. Jadi ini memang sebuah musibah yang besar yang harus kita tangani bersama-sama. Saya kira itu, dan Pak Kepala BNPB, Pak Bupati, dan Bapak-bapak sekalian. Gimana di sini aja? Boleh Pak di situ Pak. Hah? Hah? Sabar ko labi, naroon na tarpay daw ay kimalu pak maho. Aduh man. Ay, nalito. Maho na malu ay. Dadang mulai ni be, kenang. Susah naroon man jalan. Awi labi, naroon na tarpay daw ay ki. Apat to. Tunggu bang, tunggu dulu habis dari sana. Ini dia akses jalan menuju Garoga ya. Kita kembali lagi ke sini ya. Ini ada itu.